bermakna adalah pembelajaran yang menyenangkan juga. Jadi sepaket tuh bermakna dan menyenangkan, gitu ya teman-teman. Nah, baik. Nah, konsepnya teman-teman ketika kita bicara pengelolaan e-kinerja, ini saya langsung ke pengelolaan e-kinerja adalah paradigma pengelolaan kinerja sebagai pembelajaran bagi guru dan kepala sekolah. Jadi teman-teman, seperti tadi bahwa guru adalah guru pembelajar, konsep di sini juga adalah bahwa kita akan terus setiap hari belajar, ya. Nah, ini teman-teman, 3 langkah yang akan kita lalui di dalam pengerjaan pengelolaan kinerja. Ini nggak akan lama karena kita sudah bahas kemarin, ini di hari pertama kemarinnya saya hanya mengingatkan kembali ada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian gitu. Nah, teman-teman secara keseluruhan formnya seperti ini. Guru melakukan perencanaan SKP, atasan menyetujui, guru menyepakati perencanaan. Nah, di sini kita bahkan bisa mengulang lagi untuk membatalkan dan kembali melakukan perencanaan SKP, tetapi akan kembali masuk ke atasan untuk disetujui. Setelah itu, teman-teman, kita berdiskusi dengan atasan untuk persiapan observasi. Ya, setelah itu kita melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, disitulah atasan kita melakukan observasi. Nah, guru juga berdiskusi tindak lanjut dengan atasan, ya teman-teman, dan melakukan tindak lanjut tersebut. Dan kembali atasan melakukan penilaian tindak lanjut yang kita lakukan, gitu ya. Kemudian kita akan mengisi dan mengumpulkan refleksi tindak lanjut, ya. Kemudian atasan melakukan penilaian tindak lanjut. Seperti itu teman-teman ya. Dan ini akan kita lakukan per semester. Nah, transformasi pengelolaan kinerja ini teman-teman lebih kepada memunculkan ada sebuah stigma atau bahkan habitnya kita akan muncul suasana bahwa memang prosesnya kita adalah proses belajar sehingga kekeliruan yang selalu nanti akan kita lakukan sesuai dengan kodratnya kita sebagai manusia yang memang lemah dan tidak pernah terlepas dari kesalahan gitu ya. Jadi kekeliruan itu adalah kesempatan untuk belajar. Tidak apa-apa salah, yang penting kita mau belajar seperti itu ya teman-teman. Jadi kita ingin membangun perilaku bahwa kita memang harus belajar ya. Jadi ini luar biasa sekali sebenarnya ya. Nah, konsep yang harus kita sepakati bersama lagi teman-teman. Pengelolaan kinerja fokus pada peningkatan praktik kinerja dengan mempertimbangkan pengembangan kompetensi. Ingat teman-teman, mempertimbangkan pengembangan kompetensi ya. Nah, apa sih variabel pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Ya, teman-teman. Kenapa sih saya tekankan bahwa pengembangan kompetensi ini adalah pertimbangan? Karena kita memang akan cenderung memenuhi 32 minimal di pengembangan kompetensi di pengelolaan kinerja. Tapi malam ini kita diingatkan bahwa bukan hanya pengembangan kompetensi yang menjadi nilai, bukan menjadi nilai patokan, tetapi hanya sekedar dipertimbangkan. Apa sih yang dinilai? Nah, yang dinilai itu teman-teman justru variabel ke-1 yang pertama dan variabel yang ketiga. Apa itu? Praktik kinerjanya kita, ya, kemudian nanti perilaku kerja. Teman-teman, meskipun pengembangan kompetensi ini dipertimbangkan, tetapi harus tetap kita penuhi, ya. Jangan sampai minimalnya saja nggak tercapai gitu ya. Nanti teman-teman akan mengalami kesulitan. Nah, variabel yang keempat adalah dokumen akuntabilitas. Nah, dokumen ini teman-teman dikumpulkan dan tidak dinilai ya. Ini juga akan sangat singkat. Nah, kita mau lihat apa sih perbedaan pengembangan kompetensi ini di praktik kinerja dan pengembangan kompetensi. Kita mau lihat. Kenapa saya membedakan ini, teman-teman? Kita mau lihat apa yang dinilai dan apa yang memang menjadi pertimbangan. Nah, di praktik kinerja, inputnya itu teman-teman adalah rapor pendidikan dan prioritas sekolah. Siapa yang memilih prioritas sekolah ini? Kita. Kita boleh komunikasi dengan kepala sekolah dan bersama tim guru-guru seperti itu ya. Nah, teman-teman, prosesnya itu adalah siklus peningkatan praktik kinerja. Apakah nanti itu kita diskusi persiapan, observasi kinerja, atau diskusi, usaha, dan refleksi tindak lanjut. Outputnya apa, teman-teman? Ini penilaian terhadap upaya refleksi. Nah, dengan tujuan itu tadi ada hal yang memang dipelajari untuk hal yang lebih baik. Nah, outcome-nya itu peningkatan kualitas praktik kinerja yang tercermin pada rapor pendidikan. Sedangkan teman-teman, kalau di pengembangan kompetensi, inputnya itu adalah refleksi kompetensi. Ya, paham ya teman-teman bedanya di sini. Kalau tadi di praktik, itu kita berdasarkan rapor pendidikan. Nah,
Kemudian inputnya lagi adalah minat dan aspirasi karir pegawai. Artinya apa teman-teman? Kita bicara minat, kita bicara personal. Kita maunya apa gitu ya. Nah, kalau di praktik kerja, dia prioritas sekolah. Itu bedanya. Nah, ketika kita bicara tentang minat dan aspirasinya kita sebagai pegawai, maka kita maunya warna apa? Itu sebenarnya kalau kita makan makanan, misalkan kita lagi nongkrong, makan bersama, ada yang suka, katakanlah, ada yang suka misalkan gado-gado, ada yang suka nasi Padang, ada yang suka bakso bakar, misalkan ada yang suka sate, ya it's okay. Yang penting kamu makan, seperti itu. Ya, sesederhana itu gitu ya. Nah, kemudian di prosesnya adalah kalau dia di pengembangan kompetensi, teman-teman, pelaksanakan dan unggah bukti fisik itu uh, merupakan dari kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan. Ya, sedangkan tadi di praktik kinerja itu adalah siklus peningkatan praktik kinerja, apakah diskusi persiapan dan seterusnya, ya. Nah, kalau di output teman-teman di pengembangan kompetensi, ya, outputnya itu adalah pencapaian 32 poin sebagai pertimbangan dalam menetapkan predikat kinerja pegawai. Jadi teman-teman, 32 poin minimal itu ternyata dipertimbangkan untuk nanti penetapan predikat kinerjanya kita. Apakah sangat memuaskan, sangat baik, baik gitu ya. Nanti kita akan lihat. Tapi dari kemarin juga kita udah belajar ya, gitu. Nah, kemudian pengembangan kompetensi ini kalau outcome-nya itu adalah peningkatan kesiapan naik jenjang jabatan, UKKJ, gitu ya, atau pilihan karir lain. Jadi teman-teman terkoneksilah nanti ke sini di pengembangan kompetensinya kita ya. Nah, ini teman-teman sasaran kinerja pegawai, kemarin juga kita udah bahas, ada 8 pilihan indikator praktik kinerja. Ini adalah praktik kinerja yang ditawarkan oleh rapor pendidikan untuk dipilih oleh satuan pendidikan atau sekolahnya kita ya. Nah, 8 pilihan indikator praktik kinerja kepala sekolah. Ini untuk kepala sekolah. Ya, apakah komunikasi visi misi satuan pendidikan, presentasi program sekolah, menceritakan praktik baik kepemimpinan, memandu perencanaan pembelajaran, refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, aktivasi kegiatan komunitas belajar, kemudian siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, dan refleksi program pengembangan kompetensi guru. Ini dilakukan oleh kepala sekolah. Ya. Nah, bagaimana sih pengelolaan kinerja untuk guru dan kepala sekolah ini, teman-teman? Sebenarnya adalah sasaran yang pertama itu sasaran kinerja pegawai. Apakah kita sebagai guru dan kepala sekolah kita tetap memainkan peran pegawai. Kemudian siklus peningkatan kinerja pegawai. Tentu konsep kita adalah persiapan, observasi, tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Sedangkan penilaian kinerjanya teman-teman itu tetap upaya kita adalah untuk refleksi sehingga ada perubahan praktik yang jauh lebih baik seperti itu ya. Nah, apa sih tantangan dan tips yang harus kita hadapi gitu ya? Izin teman-teman ini yang coret-coret siapa ya? Maaf ya teman-teman. Nah, tantangan dan tipsnya teman-teman adalah setiap tahapan selalu ada tantangan, tapi percayalah setiap tantangan selalu juga ada tipsnya. Ya, itu dia teman-teman. Meski ada tantangan, tetapi selalu ada tipsnya. Jadi, apa yang harus kita takutkan? Seperti itu ya. Nah, teman-teman, mari kita lihat. Untuk di diskusi persiapan, maka teman-teman yang harus yang menjadi tantangan adalah bagaimana sebenarnya kita memilih target perilaku sebaik mungkin, ya sebanyak mungkin, serta menuntut dokumen yang tidak relevan dengan observasi kinerja, ya. Kemudian pada proses observasi kinerja kita mempraktikkan atau menuntut seluruh contoh perilaku dipraktikkan. Kepada siapa kita menuntutnya teman-teman? Kepada kita. Nah, kalau ini kepala sekolah yang dituntut guru, seperti itu ya. Nah, memperhatikan perilaku administratif atau yang tidak relevan. Ya, ini tantangan gitu ya. Nah, memberikan teguran yang bernada menyalahkan ini nggak boleh, teman-teman. Ini tantangannya kita. Jadi ketika kita di sini ada kepala sekolah, apakah kita sudah memberikan teguran yang bernada itu teguran sih, tapi seolah-olah menghangatkan gitu. Nah, sehingga itu eh, ke depannya itu akan lebih ampuh untuk mengubah seperti itu ya. Kemudian mengabaikan dan tidak mencatat perilaku spesifik yang relevan dan membiarkan bias mempengaruhi pencatatan dan penilaian ya. Nah, sedangkan di diskusi tindak lanjut tantangan kita adalah bagaimana sih menjadikan diskusi untuk
tidak menyalahkan guru atau kepala sekolah. Ini tantangan. Karena kebanyakannya itu guru atau kepala sekolah itu disalahkan. Gitu ya, pasti ada gitu. Guru menyalahkan kepala sekolah menyalahkan guru. Dan kita juga menghindari pembicaraan tentang kelemahan atau kesulitan guru atau kepala sekolah. Lalu ketika kita bicara apa yang sebenarnya difokuskan adalah apa hal yang sudah baik, apa perubahan yang dirindukan. Jadi lebih kepada pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti itu, ya. Kemudian teman-teman, di upaya tindak lanjut, bagaimana kita sebenarnya bisa mengupayakan upaya tindak lanjut bukan semata formalitas belaka, ya. Serta bagaimana melakukan upaya tindak lanjut itu bukan sebanyak-banyaknya, tetapi sejauh mana efektivitasnya, ya. Kemudian, bagaimana kita untuk menyamakan upaya tindak lanjut dengan pengembangan kompetensi? Ini tantangan kita bagaimana ini biar bisa diubah seperti itu ya. Nah, di refleksi tindak lanjut teman-teman, ini kita menghindari pembicaraan tentang tantangan upaya tindak lanjut ya. Ini kita tidak boleh hindari. Kita harus membahas apa sih tindak lanjutnya kita gitu. Jadi ada habit baru ya yang ingin kita munculkan bahwa kita memang gemar berefleksi. Dan bagaimana kita juga menantang untuk tidak melakukan penilaian berdasarkan panjang atau pendeknya isi ya, tetapi melihat esensi dari makna konten tersebut. Seperti itu ya. Nah, ketika di diskusi persiapan, teman-teman, kita maunya ngapain? Teman-teman bangun percakapan yang membangun relasi, pilih target perilaku yang menjadi fokus peningkatan. Ya, teman-teman, nggak usah banyak-banyak, satu saja boleh. Sebelum observasi kinerja, pelajari indikator kinerja dan target perilaku yang ditampilkan saat observasi ya. Dan selama observasi, kita harus ingat ya, teman-teman, kita harus membuat jeda agar pikiran fokus dan siap melakukan observasi dan harus tenang seperti itu ya. Nah, nanti teman-teman materi ini juga akan dibagikan, teman-teman boleh baca ya. Nah, ini juga teman-teman, ketika kita bicara di diskusi persiapan, kita harus mampu membangun hubungan yang hidup dan juga membangun relasi yang positif dan mendukung untuk mencapai tujuan apa sih observasi kinerja itu gitu ya. Nah, kita juga harus mengkomunikasikan dan memastikan pemahaman bersama mengenai tujuan observasi kinerja, bukan untuk mencari perilaku terbaik atau perilaku sempurna, tetapi mengetahui praktik kinerja yang perlu ditingkatkan. Jadi tahu sasarannya yang mana, seperti itu ya. Nah, sedangkan sebelum melakukan observasi kinerja, kita harus mempelajari indikator kinerja dan target perilaku yang akan diobservasi. Bayangkan teman-teman, seorang guru atau kepala sekolah menampilkan target perilaku pilihannya dari awal hingga akhir proses. Sehingga teman-teman ketika ini terwujud akan terlihat bahwa memang semua murid, semua guru. Jadi nggak hanya guru yang dituntut belajar, kepala sekolahnya enggak. Nah, apakah kita masih melihat ada kepala sekolah yang, Bilem, kau kan pengajar praktik, kau kan guru penggerak, kaulah yang mengerjakan punya akun, ini akun pengelolaan kinerjaku, kerjakanlah. Apakah kita masih melihat seperti itu? Atau